Halo, Halo. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami tentang gerak parabola. Jadi, sebelum masuk dalam praktikum, perlu kita mengetahui apa itu gerak parabola. Jadi, gerak parabola merupakan bentuk khusus dari gerak dua dimensi yang terdiri atas dua komponen gerak yang saling tegak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan arah horizontal, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal akibat pengaruh gravitasi bumi. Lalu yang berikut itu persamaan gerak parabola. Persamaan posisi dalam gerak parabola dapat dijelaskan sebagai posisi awal V0 cos theta xt. Lalu posisi vertikal itu Y sama dengan V0 cos theta xt dikurang dengan 1/2xg t kuadrat, di mana V0 adalah kecepatan awal dan theta adalah di mana V0 adalah kecepatan awal, theta adalah sudut elevasi, G adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, T adalah waktu. Lalu yang berikut itu prosedur kerja. Di sini terbagi atas dua, yaitu yang pertama persiapan. Lalu di sini yang pertama itu buka situasi animasi PET gerak parabol. Yang berikut itu prosedur kerja. Yang pertama persiapan. Buka situs animasi PET gerak parabola, lalu skor ke bawah dan pilih gerak peluru atau bola, lalu ketik play. Selanjutnya klik intro dan mulai praktikum kecepatan awal V0 sama dengan 15 meter per sekon, sudut 25 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Lalu yang kedua itu pengamatan. Amatilah lintasan gerakan parabol pada animasi. Catat posisi benda pada waktu tertentu dan catat waktu saat benda mencapai titik tertinggi dan jarak yang ditempuh. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum. Di sini yaitu praktikum yang pertama. Di sini dengan kecepatan awal yaitu 15 meter dan sudut 25 derajat, dan di sini kita akan melakukan praktikum. Yang pertama nanti kita tentukan sudut yaitu 25, dan setelah kita tentukan sudut maka kita klik tombol atau bagian di bawah yang warna merah. Ya, klik yang ada tulisan gambar warna merah seperti api, maka benda akan bergerak dengan sudut ya. Dengan klik maka akan terbentuk parabola seperti itu. Nah, di sini di bagian praktikum ini kita tidak langsung menentukan waktu yang dibutuhkan itu berapa banyak, tapi setelah benda sampai ke tanah maka kita akan menarik kursor yang bertulisan yang warna biru, di dalam ada tulisan waktu, jarak, dan titik puncak. Kita letakkan pada titik puncak yang berwarna hijau, maka di situ kita akan mengetahui waktu yang dibutuhkan dan tinggi serta jarak benda atau jarak parabola sampai ke tanah. Jadi untuk sudut 25 derajat, waktu yang dibutuhkan itu 0,65 sekon, dan jarak 8,78 meter, dan ketinggian atau puncak 2,05 meter. Selanjutnya itu percobaan kedua. Di sini kecepatan awal itu tetap yaitu 15 meter,
dan sudutnya yang bervariasi yaitu 30 derajat. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa dengan sudut yang berbeda maka jarak yang ditempuh itu semakin panjang, di mana di situ ada waktu itu tadi di awalnya itu kecil, sedangkan pada persoalan kedua di sini waktunya semakin besar atau banyak, yaitu 0,76 sekon, dan jaraknya semakin bertambah yaitu 9,93 meter, dan puncak juga bertambah yaitu 2,87 meter. Baik, yang berikut kita akan masuk pada percobaan ketiga. Prosedurnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Resti pada percobaan 1 dan 2, di mana semakin besar sudut yang digunakan, maka waktu, jarak, dan puncaknya itu akan semakin meningkat. Jadi di sini sudut yang digunakan itu ada 40 derajat, sedangkan waktu yang diperoleh yaitu 0,98 sekon, jaraknya itu 11,29 meter, dan puncak yang ditempuh itu 4,74 meter. Baik, jadi berdasarkan simulasi gerak parabola dapat disimpulkan bahwa dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dan variasi sudut 25 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat, diperoleh bahwa semakin besar sudut peluncuran, waktu di udara, jarak tempuh, dan tinggi maksimum semakin meningkat. Pada sudut 25 derajat, jarak tempuhnya itu 8,70 derajat, sedangkan pada sudut 40 derajat, jarak mencapai 11,29 meter, dan tingginya itu 4,74 meter. Jadi sudut peluncuran mempengaruhi lintasan proyektil, dan semakin besar sudut atau hingga titik tertentu, semakin jauh dan tinggi lintasan yang dicapai. Demikian dari hasil presentasi kami memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Demikian hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.